Halo, halo semuanya, kembali lagi di materi US IPS part sejarah, di mana kali ini kita akan membahas sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelumnya, kita cari tahu dulu nih, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu apa sih? Ya, pertama, di mana adanya kolonialisme, di mana kolonialisme adalah perluasan wilayah dengan membentuk negara-negara koloni di seberang lautan yang tunduk pada negara induk. Adapun imperialisme, perluasan wilayah sampai di luar batas wilayah negara aslinya. Nah, kedatangan bangsa Barat ke Nusantara itu adalah terbelakangnya antara lain satu, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453, di mana Konstantinopel ini merupakan kota perdagangan internasional ya, di mana orang-orang Eropa itu banyak yang berdagang dan juga membeli rempah-rempah di sana. Lalu ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat, di mana pada saat itu ilmu pengetahuan di barat itu lagi maju-majunya ya, lagi ingin mengeksplorasi dunia. Lalu kemajuan pengetahuan dan teknologi seperti kapal dan kompas, dan hasrat untuk menjelajahi dunia. Lalu mewujudkan 3G. 3G itu gold, di mana pelayar bangsa Eropa didasari motif ekonomi, di mana untuk mencari komoditas ya di mana yang sangat laku di Eropa, yaitu rempah-rempah ya, di mana di sana pasti mereka kan untuk menstok rempah-rempah pada saat musim dingin. Lalu glory, di mana untuk membangun kembali kejayaan bangsa Eropa dengan menaklukkan negara-negara lainnya. Lalu gospel, di mana menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia, di mana semangat ini dimiliki oleh bangsa Portugal dan Spanyol. Sementara bangsa Belanda melalui VOC-nya lebih fokus kepada pencapaian gold atau glory, di mana dibuktikan dengan dibatasinya pendeta Protestan di wilayah kekuasaan VOC di Asia. Kedatangan dan terbentuknya kekuasaan kolonial di Indonesia. Pertama oleh bangsa Portugis, di mana ekspedisi pertamanya itu mencari jalan langsung ke Indonesia dirintis oleh bangsa Portugis, di mana setelah menguasai Goa tahun 1510 dan Malaka 1511, bangsa Portugis menjalin kerjasama dagang dengan kerajaan Sunda. Selain kerajaan Sunda, Portugis juga bersekutu dengan Ternate. Lalu bangsa Spanyol, di mana mencari jalan langsung ke Indonesia adalah pelopornya itu Sebastian del Cano. Tiba di Maluku tahun 1521 dan menjalin kerjasama dengan Tidore. Kemudian terjadilah ya permusuhan antara uh, kerajaan Ternate yang sekutunya itu Portugis dan kerajaan Tidore sekutunya itu Spanyol. Lalu ada bangsa Inggris, di mana kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia pertama kali dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish, di mana mereka melalui jalur yang dilalui oleh Magelhaens ya. Tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Kemudian pada awal abad ke-17, Inggris itu telah memiliki jajahan lainnya yaitu India dan terus mengembangkan pengaruhnya ke Asia Tenggara khususnya ke Indonesia. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda tahun 1604, di mana tiba pertama kali tahun 1604 melalui kongsi dagangnya EIC ya, di mana mendirikan di Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Jepara dan juga Makassar. Tapi armada Inggris ini tidak mampu menyaingi armada dagangnya VOC di Indonesia yang punya Belanda. Di mana mereka kemudian akhirnya lebih memusatkan perdagangannya itu di India dan membangun kota-kota perdagangan seperti Madras, Kalkuta, dan juga Bombay. Lalu ada bangsa Belanda, di mana Belanda ini tidak diterima oleh rakyat Banten karena bersikap kasar ya. Selain itu, hubungan Banten dengan Portugis juga sebenarnya punya hubungan yang baik ya sebelumnya. Nah, armada VOC ini tadinya pengen menguasai Banten, tapi gara-gara ditolak oleh Banten, kemudian mereka ke Maluku untuk membeli rempah-rempah, tapi gagal ya. Lalu ada Cornelis de Houtman kembali lagi ke Indonesia, ke negaranya tahun 1597 dan disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia. Lalu ada hak istimewa VOC atau hak oktroy, di mana memonopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri dan mengadakan perjanjian. Hak istimewa ini dapat karena dari pemerintah Belandanya lalu melalui Ratu Belanda diizinkan VOC itu untuk menguasai Indonesia. Nah, cara Belanda memperoleh monopoli perdagangan di Nusantara itu melakukan pelayaran hongi atau hongi tochten.
Lalu ada melakukan ekstirpasi di mana penebangan tanaman milik rakyat tujuannya untuk mempertahankan harga harga rempah-rempah tidak merosot jika panen itu berlebih. Perjanjian dengan raja setempat di mana yang kalah perang itu wajib menyerahkan hasil buminya ke VOC dengan harga yang ditetapkan VOC atau disebut juga dengan Verpich Leveranti. Lalu rakyat wajib menyerahkan hasil buminya sebagai pajak disebut juga sebagai kontingenten. Lalu kemunduran VOC pada abad 18 pertengahannya disebabkan pertama, VOC itu pegawai VOC itu banyak yang curang dan juga korupsi, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, melawan perlawanan yang berasal dari daerah-daerah ya yang menolak VOC. Lalu banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batav tahun 1795 yang demokratis dan liberal yang mengajukan perdagangan bebas. VOC kemudian dibubarkan tanggal 31 Desember 1799. Lalu dampak positif dan negatif kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Pertama, dampak positifnya banyak dibangunnya pelabuhan sehingga Indonesia itu menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di daerah Malaka. Setelah kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, kemudian berdirinya pusat-pusat industri lainnya untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Kemudian dibangunlah jalan raya ya sehingga kota-kota itu terhubung satu dengan yang lainnya. Lalu dampak negatifnya, masyarakat Indonesia merasa tertindas dengan kedatangan bangsa Eropa yang semena-mena terhadap bangsa Indonesia. Terjadinya pemberontakan mengakibatkan banyaknya warga Indonesia itu yang meninggal. Lalu selanjutnya ada masa pergerakan nasional, di mana terbentuknya kesadaran nasional ini karena kebijakan dari politik etis, ya, di mana kondisi politik di Belanda yang didominasi oleh golongan liberal, kemudian mendapatkan dukungan dari rakyat, dan hal ini dimanfaatkan oleh golongan liberal untuk mendesak pemerintah untuk dapat meningkatkan kehidupan di wilayah jajahannya. Di mana tokoh yang terkenal itu pada saat itu adalah Van de Venter, di mana dia membuat kebijakan namanya politik etis atau politik balas budi. Ada isinya dari politik etis itu. Pertama, edukasi, di mana menyelenggarakan pendidikan, irigasi membangun sarana dan jaringan pengairan, transmigrasi mengorganisasi perpindahan penduduk. Nah, akibat dari politik etis ini maka timbullah elit nasional atau kaum terpelajar dari pribumi, di mana muncullah kemudian sekolah golongan cendekiawan dari sekolah-sekolah seperti HIS, HBS, MULO, AMS, TOFIA, dan NIAS. Lalu ada latar belakang pembentukan organisasi pergerakan nasional. Nah, di mana pertama penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah sebelum tahun 1908. Pertama, penyebabnya perjuangannya bersifat kedaerahan, perlawanannya tidak dilakukan secara serentak, kalah dalam persenjataan, Belanda menerapkan politik adu domba. Lalu ciri-ciri pergerakan nasional tahun 1908 bersifat kebangsaan, menggunakan sistem organisasi yang modern digerakkan oleh kaum terpelajar, dan perjuangannya tidak bersifat fungsi melainkan gerakan ekonomi pendidikan. Lalu faktor yang menyebabkan pergerakan nasional secara internal maupun eksternal, internalnya, di mana dari dalam negerinya itu penderitaan yang berkepanjangan, lahirnya golongan kecendekiawan dan kenangan kejayaan masa lalu pada saat kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang punya daerah jajahan atau kekuasaannya yang luas. Lalu faktor eksternal dari luar negeri, di mana kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, yang di mana tidak pernah dipungkiri bahwa tidak ada yang menyangka ternyata ada dari bangsa Asia yang bisa menang melawan bangsa Eropa. Nah, kemenangan Jepang atas Rusia ini kemudian menjadi cambuk bagi para pejuang untuk segera melakukan pergerakan nasional. Lalu ada kebangkitan negara nasional negara-negara tetangga ya, di mana negara-negara tetangga Indonesia kemudian sudah mulai melawan penjajahan juga. Lalu pengaruhnya paham baru, di mana seperti paham-paham dari Barat ya, kemudian menginspirasi dari orang-orang Indonesia untuk segera berjuang melepaskan diri dari penjajahan. Lalu ada pergerakan kebangsaan Indonesia pertama awal kemerdekaan, di mana Budi Utomo pertama kali didirikan oleh Sutomo dengan pendorongnya itu atau pencetusnya itu ada Dr. Wahidin Sudirohusodo di Jakarta ya didirikannya. Kemudian ada SDI, SI atau SDI. Di mana awal itu SDI dulu ya. SDI itu Serikat Dagang Islam yang di mana kemudian berubah menjadi SI ya atau Serikat Islam.
pendirinya itu Haji Samanhudi di Surakarta. Lalu ada IP, Indis Partij, di mana kita kenal pendirinya itu sebagai tiga serangkai. Ada Dr. Cipto Mangunkusumo, ada IFE Daus Dekker, dan Suwardi Suryaningrat. Lalu masa non kooperatif, di mana pergerakannya itu ada nasional itu ada dari PI atau Perhimpunan Indonesia. Awalnya bernama Indis Vereniging, di mana didirikan di Belanda. Tokohnya itu ada Soekarno Kartono dan Hussein Joyodiningrat. Lalu ada PKI atau Partai Komunis Indonesia didirikan oleh orang Belanda bernama HJF M. Snevlit. Lalu ada PNI, Partai Nasional Indonesia, berdiri di Bandung tahun 1907 oleh Soekarno. Lalu masa moderat atau kooperatif, di mana kenapa sih muncul organisasi bersifat moderat? Satu, terjadinya krisis moneter, sikap pemerintah Belanda yang semakin keras. Yang dimana organisasi masa moderat itu ada Partindo, Partai Indonesia, Parindra, Partai Indonesia Raya, Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia, dan GAPI, Gabungan Partai Politik. Lalu ada Manifesto Politik 1927 dan Kongres Pemuda 1928. Manifesto Politik adalah suatu pernyataan terbuka tentang tujuan pandangan seseorang atau kelompok terhadap negara yang dimulai sejak tahun 1925. Yang dirumuskan adalah kesatuan nasional, solidaritas, non-kooperatif, dan swadaya. Lalu ada gerakan pemuda yang muncul pertama kali itu ada Trikoro Darmo yang didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo tahun 1915. Visinya itu ada sakti, budi, dan bakti. Organisasi kemudian ini berubah nama jadi Jong Java yang bersifat kedaerahan. Dalam perkembangannya kemudian muncullah organisasi kedaerahan lainnya seperti Jong Celebes dan Jong Minahasa dan yang lain. Lalu pada Kongres Pemuda 1 1926 di Yogyakarta dan Kongres Pemuda 2 26 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau di Jakarta ya. Di mana organisasi kedaerahan bersatu melalui Sumpah Pemuda. Kongres Perempuan Indonesia bertujuan untuk memperjuangkan derajat kaum perempuan di mana dilaksanakan sebanyak 3 kali. Pertama itu berlangsung tanggal 22 sampai 25 Desember 1928. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Untuk persiapan kemerdekaan Indonesia kita akan bahas di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.